I'm Mr. Worka, dan kita akan kembali lagi bersama Yakuza Yeu. Kocak anjir. Setelah menggunakan skill Grid Perception untuk menemukan jalan keluar dari selokan, pada akhirnya Yeu yang masih bersama Laguna kini sudah benar-benar keluar dari tempat gelap dan mengerikan dengan bau menyengat tersebut. Tepat setelah keduanya keluar, Laguna juga mendengar suara jeritan yang datang dari arah selokan, membuatnya berpikir bahwa ada sesuatu yang terjadi kepada rombongan-rombongan hunter bayaran yang nampaknya mengalami suatu kendala di dalam tempat gelap tersebut. Untuk membuat Laguna yang masih agak naif ini berhenti memikirkan mereka, Yeu menegaskan apabila sekarang keduanya tidak memiliki waktu lagi untuk mengurusi orang-orang seperti mereka. Jikalau para hunter bayaran tersebut tidak bisa keluar dari selokan dengan aman, maka orang-orang tersebut hanya akan menjadi hambatan saja jika Yeu dan Laguna menolong mereka. Di dalam pikirannya, Yeu pun mengatakan tentang tujuannya datang ke kota Lingwei. Pertama, mengumpulkan fragmen Shadow Star di kota Lingwei yang nantinya fragmen tersebut bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan Shadow King. Dan yang kedua, di saat yang bersamaan ketika dirinya mencari tahu hubungan antara kota Lingwei dengan asal-muasal wabah, Yeu juga akan menyelesaikan sebuah side quest yang menyuruhnya untuk mencari cara mengobati wabah serta mencari tahu letak di manakah keberadaan dewa kuno yang terdapat di dunia ini. Sambil melangkah lebih jauh ke dalam kota Lingwei, Yeu juga menyarankan kepada Laguna untuk tidak perlu mengkhawatirkan suatu hal dengan terlalu berlebihan di masa depan, agar pikirannya tidak terganggu dengan hal-hal yang tidak diperlukan yang hanya akan membawa dampak negatif kepada dirinya, serta misi yang kini harus mereka tuntaskan. Atas perkataan Yeu, Laguna juga menjawab bahwa ia mengerti apa yang harus ia lebih prioritaskan. Dia juga akan melakukan apa yang baru saja Yeu sampaikan, serta berjanji untuk tidak menjadi penghambat dalam misi yang tengah mereka kerjakan. Setelah beberapa saat di tengah perjalanan mereka terlihat dari arah jam 12 gundukan tanah di atas permukaan serta sebuah lubang yang dari dalamnya terdengar suara-suara pergerakan, menandakan apabila terdapat seseorang yang tengah melakukan aktivitas penggalian. Laguna yang beranggapan apabila lubang tersebut sedang digali oleh manusia yang masih hidup pun langsung bergegas pergi menuju ke arah lubang tersebut. Ia berharap apabila orang yang sedang menggali ini bisa memberitahukan informasi tentang kota Lingwei yang terkena efek wabah misterius, meninggalkan Yeu di belakangnya. Dan ternyata benar saja, di dalam lubang galian tersebut terlihat seorang wanita yang sedang menggali lubang semakin dalam dengan menggunakan skopnya. Karena level wanita ini tanda tanya dan namanya juga tanda tanya, untuk sementara waktu kita sebut saja dia dengan nama Blonde. Setelah melihat wanita tersebut, Laguna pun langsung bertanya kenapa Blonde menggali lubang dan mengubur jasad seorang diri saja. Memangnya apa yang terjadi dengan kota Lingwei ini? Dan Laguna berharap apabila Blonde juga mau memberikan segala informasi yang wanita tersebut ketahui tentang kota ini. Atas pertanyaan Laguna, Blonde di sini hanya terdiam tanpa memberikan respon apapun. Karena wanita tersebut hanya diam membisu, Yeu kemudian mengajak Laguna untuk melanjutkan perjalanan saja. Karena nampaknya si Blonde ini tidak mau membuka mulutnya, jadi mereka tidak perlu memaksanya. Ini membuat Laguna agak kecewa, padahal di sini mereka bisa menemukan manusia yang masih hidup di kota wabah ini. Namun tidak ada yang bisa didapatkan setelah menemui si Blonde. Seharusnya menemukan seseorang yang masih hidup di sini akan sangat sulit, tapi karena tidak bisa berbuat apa-apa, ya sudahlah. Ketika Yeu dan Laguna beranjak pergi dari TKP, sebelum keduanya pergi semakin jauh, akhirnya si Blonde memberikan respon dengan mengajukan pertanyaan, siapakah kalian? Dan apakah yang ingin kalian lakukan sehingga bersedia untuk datang ke kota Lingwei ini? Laguna yang merasa sangat antusias pun langsung menyatakan apabila dia merupakan bagian anggota dari pemburu bayaran yang dengan sengaja datang ke kota ini untuk menyelidiki masalah terkait dengan wabah yang sudah sekian lama melanda kota tersebut. Oleh sebab itulah di sini Laguna meminta kepada si Blonde untuk segera memberitahukan semua informasi yang wanita tersebut ketahui tentang kota ini. Namun lagi dan lagi si Blonde sekali lagi malah terdiam dan sama sekali tidak memberikan respon atas pertanyaan yang diajukan oleh Laguna. Tentunya hal ini membuat Laguna merasa bingung kenapa si Blonde langsung terdiam setelah dilemparkan pertanyaan-pertanyaan darinya. Dan dari sinilah Yeu menyuruh Laguna untuk diam dulu, di mana MC akan mengambil alih untuk mengajukan pertanyaan kepada si Blonde. Meskipun singkat, akan tetapi sebelumnya Blonde sempat memberikan respon yang menunjukkan apabila ia bisa diajak berkomunikasi. Adapun dia mengabaikan pertanyaan Laguna, mungkin terdapat suatu hal sehingga Blonde tidak mau berkomunikasi dengannya. Dan menurut Yeu itu dikarenakan si Blonde ini memiliki suatu permasalahan dengan anggota pemburu bayaran dan tidak mau terlibat dengan orang-orang dari anggota tersebut. Dan pernyataan yang baru saja disampaikan oleh MC dibenarkan oleh wanita yang masih terus menggali lubang di tanah ini.
Karena itu permasalahannya, Hyo di sini mengungkapkan apabila dirinya bukan berasal dari anggota pemburu bayaran. Oleh sebab itulah, Hyo kembali mengajukan pertanyaan yang sebelumnya sempat ditanyakan oleh Laguna dan mau agar wanita tersebut memberitahukannya secara rinci. Si blonde kemudian melompat dari lubang galian ke atas permukaan sambil mengatakan apabila Hyo bisa saja mendapatkan informasi yang dia inginkan darinya. Namun terdapat sebuah syarat bila ingin mendapatkan informasi tersebut. Dari sinilah kita akhirnya tahu apabila nama wanita blonde ini adalah Karya dengan level yang cukup tinggi, yakni 170. Hyo merasa tidak masalah dengan syaratnya karena apa yang sedang mereka lakukan sama saja dengan pertukaran yang setara. Hyo juga bertanya dengan level Karya yang sangat tinggi, seharusnya ia sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari orang-orang yang memiliki level rendah seperti Hyo dan Laguna dong. Karya pun menjelaskan bahwa dia sudah kehilangan adiknya, namun dia tidak memiliki waktu untuk mencari sang adik dengan alasan dia harus terus menggali lubang di tanah untuk mengubur jasad-jasad yang berada di area sekitar sana. Oleh karena itulah jika Hyo mau membantu dirinya menemukan sang adik, maka Karya akan memberikan informasi yang diinginkan oleh Hyo. Setelah mendengar syarat tersebut, Laguna merasakan adanya keanehan dengan wanita ini. Dia sangat tidak rasional karena lebih memilih untuk terus menggali kuburan yang manfaatnya masih belum diketahui ketimbang pergi untuk mencari adiknya yang sudah hilang. Menurut Hyo, karena wanita ini benar-benar aneh dan tidak rasional, sebaiknya mereka tidak boleh memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang hal ini terlalu dalam kepada Karya dan cukup melakukan apa yang diperlukan sesuai dengan kepentingan mereka saja. Dan kemudian Hyo pun berjanji bahwa dia akan membantu menemukan adik Karya yang telah hilang. Itu tidak masalah bagi MC, toh dia juga akan pergi menjelajahi kota Lingwei. Jadi tugas yang ia lakukan sama saja dengan peribahasa minum sambil menyelam air. Dan tanpa diduga-duga karena Hyo sudah mau berjanji membantu menemukan sang adik, Karya akan memberikan informasi tentang kota Lingwei ini sekarang juga. Apa? Memberitahunya sekarang? Kupikir aku harus membantumu menemukan adikmu terlebih dahulu, ucap Hyo yang cukup tercengang. Karya di sini merasa kalau Hyo itu tidak akan berbohong, oleh sebab itulah ia merasa tak akan jadi masalah bila harus memberitahukan informasinya terlebih dahulu. Laguna juga merasa kaget setelah melihat Hyo dengan pesonanya yang mampu untuk membuat wanita yang baru saja ia temui luluh hanya dengan beberapa kalimat saja. Dan selanjutnya dijelaskanlah oleh Karya, kota Lingwei ini pada awalnya merupakan sebuah kota yang damai dan makmur. Sampai tibanya hari di mana sekelompok orang-orang misterius muncul ke dalam kota. Orang-orang misterius ini mengendarai kereta kuda ke dalam kota, dan mereka juga membawa sebuah pecahan batu yang sangat misterius. Setelah tinggal di kota, sekelompok orang misterius ini mulai menjalankan berbagai macam eksperimen-eksperimen yang aneh, dan itu menjadi awal di mana kota Lingwei yang damai mulai berubah menjadi kota yang mengerikan. Banyak para penduduk yang mulai terjangkit penyakit-penyakit aneh yang menyebabkan mereka bermutasi menjadi makhluk mengerikan. Setelah penyakit tersebut menyebar ke seluruh kota, kemudian seluruh kota Lingwei pun pada akhirnya harus diblokir dan terisolasi karena kota ini dianggap sangat berbahaya. Ini juga merupakan upaya pemerintah agar penyakit tersebut tidak menyebar ke kota-kota yang lainnya. Karya juga menyatakan jika kedatangan Hyo dan Laguna bermaksud untuk mencari pecahan batu misterius tersebut. Sebelum mereka juga ada sempat beberapa kelompok pemburu dan gereja yang juga bermaksud untuk mencari benda tersebut. Namun mereka semua kembali tanpa apa-apa, atau lebih tepatnya mereka semua lenyap tanpa meninggalkan sedikit pun residu. Menurut Karya, tak ada satupun orang yang bisa keluar hidup-hidup setelah berniat hati ingin mencari pecahan batu misterius. Jangankan kembali ke kampung halaman mereka, keluar dari kota Lingwei saja tak memungkinkan untuk dilakukan. Di tengah sela-sela penjelasan, Hyo bertanya bagaimana mungkin bisa Karya bisa mengetahui hal semacam itu dengan sangat baik. Seharusnya jika si blonde merupakan warga sipil biasa, dia tak akan mungkin bisa mengetahui hal-hal sebesar ini. Sebenarnya siapakah engkau, wahai wanita dengan baju yang robeknya nanggung? Dan setelahnya Karya pun membenarkan apabila dia bukanlah warga sipil biasa yang berasal dari kota ini, guys. Karena dia dulunya merupakan bagian dari anggota pemburu bayaran, dan pecahan batu misterius itu dikirim ke kota Lingwei oleh sekelompok orang-orangnya sendiri. Sambil wanita ini juga memperlihatkan lencana yang menunjukkan apabila dia merupakan seorang kepala cabang divisi pemburu bayaran yang pangkatnya setara dengan Christina. Tentu saja fakta ini membuat Hyo dan Laguna merasa cukup kaget. Dan jika apa yang dikatakan oleh Karya itu benar adanya, seharusnya kamu tahu keberadaan dari pecahan batu misterius itu dong, tanya Hyo. Dan wanita ini pun membenarkannya. Sambil menunjuk ke arah sebuah gedung yang paling tinggi di sana, Karya mengatakan kalau di sanalah tempat di mana pecahan batu misterius tersebut berada, yang lokasinya berada tepat di pusat kota Lingwei. Akan tetapi dia merasa apabila Hyo tak akan bisa pergi ke sana karena di sepanjang perjalanan menuju tempat tersebut dia akan menemui banyak sekali makhluk-makhluk mutasi tingkat tinggi. Dan sebagian dari mereka memiliki level yang sangat tinggi karena berasal dari para hunter bayaran yang berubah menjadi mutan.
Jadi menurutnya jika seseorang pergi ke sana tanpa memiliki persiapan itu sama saja halnya dengan bunuh diri. Jadi dia menyarankan kepada Yeo dan Laguna berhati-hati bila keduanya memang benar-benar ingin pergi mencari pecahan batu tersebut. Karena Karya merasa ia sudah menjelaskan semua hal yang dia ketahui mengenai kota Lingwei ini, kini waktunya bagi Yeo untuk menunaikan janjinya, yaitu mencari sang adik yang sudah hilang. Setelah mendengarkan penjelasan Karya dari arah lain, Laguna pun mulai terbawa emosi. Ia merasa sangat kesal kenapa Karya yang merupakan seorang kepala cabang divisi Hunter malah mengikut sertakan adiknya ke dalam misi yang sangat berbahaya. Dan lagi dengan level yang sangat tinggi, sekarang dia malah meminta bantuan orang lain ketimbang mencarinya sendiri. Karena bagaimanapun juga Karya yang sudah berada di kota Lingwei sejak lama seharusnya sudah lebih paham terkait dengan konsekuensi-konsekuensi berbahaya yang berada di kota tersebut. Ketika Laguna terus berbicara kepada wanita tersebut sambil terbawa emosi, tak berselang lama Yeo pun kembali menyuruhnya untuk berhenti berbicara. Yeo juga memastikan bahwa dirinya akan sebisa mungkin menemukan saudara perempuan Karya yang sudah hilang, karena MC selalu menepati janji yang sudah ia buat. Dan setelahnya Yeo pun beranjak pergi dari TKP sambil mengajak Laguna yang kala itu masih tidak bisa mempercayai perkataan Karya yang dirasa sangat tidak masuk akal. Untuk meyakinkan Laguna, di sini Yeo mengatakan kata-kata dari orang yang hidup itu memang kadang-kala tidak bisa dipercaya. Tapi orang mati itu tidak perlu berbohong dengan disengaja. Dan ya, hal itu merujuk kepada Karya yang ternyata sudah tak lagi bernyawa alias sudah mati. Sejak Yeo pertama kali melihat wanita tersebut, ia sudah sadar apabila detak jantung serta nafas Karya sudah berhenti. Apalagi darah di sekujur tubuhnya masih menggumpal dan tidak mengalir, yang dengan jelas menandakan bahwa dia sudahlah tewas. Menurut MC, mungkin sekarang dia sedang dipengaruhi oleh sejenis efek dari kekuatan yang masih belum diketahui. Tapi fakta apabila wanita tersebut masih bisa mempertahankan kebiasaan dan menjalankan aktivitas yang ia lakukan sebelum meninggal, membuktikan bahwa kota Lingwei ini bukan hanya sekedar kota biasa. Tempat ini benar-benar tidak masuk akal. Setelah mengetahui fakta tersebut, Laguna merasa apabila tindakan yang baru saja ia lakukan begitu kekanak-kanakan. Dia tidak sadar dengan petunjuk semacam itu dan bahkan malah mencoba bertengkar dengan mayit. Ia merasa seperti orang yang tidak berguna di sini. Memberikan support kepada Laguna, Yeo mengatakan kalau jalan yang Laguna tempuh masihlah sangat panjang. Dan dengan merasakan asam garam kehidupan yang beraneka ragam secara terus-menerus, lambat laun ia akan tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa daripada dirinya yang sekarang. Lagi pula keraguan yang sempat dirasakan oleh Laguna sebelumnya sepertinya ada benarnya menurut Yeo, karena terdapat kemungkinan pula bahwa Karya sengaja dibangkitkan sebagai mayat hidup yang ditanamkan dengan beberapa informasi palsu di ingatannya untuk membingungkan orang-orang yang datang dan menemuinya. Apalagi sebelumnya Karya juga terlihat hanya menunjukkan ekspresi yang datar tanpa sedikit pun emosi yang terpancar dari wajahnya, membuat Yeo berpikir untuk bisa melangkah maju di kota Lingwei yang aneh ini. Semakin banyak memiliki informasi maka akan semakin baik pula untuk kedepannya. Dan selanjutnya di saat yang sama muncul dari bayangan Laguna jelmaan Shadow Star yang mengatakan setidaknya ada satu hal yang benar dari ucapan yang diucapkan oleh si mayat hidup sebelumnya. Shadow Star merasakan adanya sebagian dari dirinya yang kini berada di sebuah gedung raksasa di kota Lingwei ini. Di sini Laguna yang baru saja menyadari apabila sosok yang merupakan sumber dari kekuatannya terus mengikutinya dari bayang-bayang merasa ngeri, bukan karena ia takut dengan sosok Shadow Star, melainkan takut apabila suatu hari nanti kekuatan besar tersebut akan pergi dari dirinya dan meninggalkannya pergi begitu saja, sehingga Laguna kembali menjadi orang yang lemah dan tidak lagi berguna. Yeo bertanya kepada Shadow Star apakah wabah yang melanda di kota ini disebabkan karena pecahan batu misterius milik sosok tersebut. Shadow Star pun menjawab tidak, sebab fragmen dirinya tidak memiliki kekuatan semacam ini, dan diperjelaslah olehnya. Meskipun banyak makhluk fana yang sangat mendambakan kekuatannya, akan tetapi sama sekali tidak ada cara bagi para manusia untuk bisa menggunakan kekuatan yang terdapat di dalam pecahan batu tersebut. Terus gimana jadinya kalau ditambah dengan kekuatan dewa kuno, misalnya si dewa kuno pengendali darah Bart? Lanjut Yeo yang bertanya. Dan menurut Shadow Star, bila para manusia menggunakan kekuatan dewa kuno untuk mengeluarkan kekuatan dari fragmen, hal itu juga masih belum bisa dipastikan. Ngomong-ngomong soal dewa kuno, di sini Shadow Star merasakan bau-bau amis yang begitu menyengat para dewa kuno yang berasal dari tubuh Yeo, membuatnya bertanya-tanya sebenarnya apakah yang terjadi dengan MC. Jelas saja itu dikarenakan aku membawa 4 dewa kuno bersamaku sekarang, jawab Yeo. Sementara dari arah lain Laguna yang terus bersama dengan Yeo tidak mencium apa-apa dari tubuh MC, apalagi bau dewa kuno. Hah? 4? Kau? Tidak kusangka kau lebih cocok untuk menjadi pembimbing Laguna daripada yang aku kira, ucap Shadow Star yang nampaknya cukup tercengang dengan Bang MC.
Shadow lanjut menjelaskan bahwa fragmen dirinya merupakan musuh abadinya kekuatan dewa kuno, dan jikalau dua kekuatan tersebut saling berinteraksi satu sama lain, kemungkinan besar itu juga bisa memicu konsekuensi besar yang tidak bisa diprediksi. Jadi dia menyarankan kepada Ye untuk segera mengambil fragmen tersebut, karena masalah fragmen ini bukan hanya berkaitan dengan wabah saja, tapi itu juga sangat penting bagi Laguna. Selama fragmen tersebut bisa didapatkan, maka Laguna akan menjadi eksistensi yang tidak terkalahkan di dunia ini, ucap Shadow Star seraya dirinya kembali masuk ke dalam bayang-bayang. Bersama dengan itu muncul pula notifikasi yang memberitahukan bahwa quest utama Shadow King kini sudah bertambah menjadi 25%, sedangkan side quest untuk mengobati wabah sudah berjalan 30%. Dari segala informasi yang telah didapati, kini Ye mendapati apabila gereja Mystic Blood yang kemungkinan besar menjadi dalang dari kejadian ini melakukan penyusupan ke berbagai macam kota dan mulai menyebarkan kekuatan mereka agar eksistensi mereka bisa menjadi lebih besar. Mereka juga mengangkut fragmen Shadow Star dengan memanfaatkan para hunter bayaran, kemudian secara diam-diam menggunakan kekuatan dewa kuno dan pecahan batu tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Namun mereka tidak mengira apabila perbuatan yang mereka lakukan malah menciptakan wabah penyakit yang bisa merubah manusia menjadi makhluk mutan, sehingga kondisinya menjadi kacau seperti sekarang. Adapun untuk mengetahui detailnya lebih spesifik lagi, Ye merasa harus menunggu sampai ia bisa mendapatkan fragmen Shadow Star terlebih dahulu. Masuk lebih jauh ke dalam kota Lingwei, Ye dan Laguna kemudian bertemu dengan 3 sosok mengerikan yang mencoba untuk menghalau perjalanan mereka, dan 3 sosok tersebut dikenal dengan nama Purgatory Loyal Dog. Dan masing-masing dari mereka berlevel 190-an, para hunter bayaran yang berafiliasi dengan Uskup Agung. Laguna yang melihat 3 sosok tersebut nampaknya cukup mengetahui identitas mereka. Ia juga bingung karena seharusnya anjing setianya para uskup seperti mereka tidak seharusnya berada di kota ini. Yo di sini juga bertanya kepada Laguna setelah mengetahui identitas dari orang-orang ini, apakah ia juga memiliki hubungan dekat dengan mereka. Akan tetapi Laguna tidak menjelaskannya lebih jauh. Yo bertanya hal tersebut karena selain terlihat terkejut, mata Laguna juga mengandung emosi yang begitu kompleks. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Tanya Yo di dalam hatinya. Di saat Laguna mulai menjelaskan kepada Yo secara terbata-bata, dari arah lain para Loyal Dog langsung mengambil inisiatif untuk memulai serangan perdana mereka. Namun serangan tebasan dadakan tersebut berhasil dihalau oleh Laguna yang bertindak secara cepat dan tepat. Sambil menahan setiap serangan lawan, Laguna menjelaskan bahwa mereka merupakan para tim hunter bayaran yang bertanggung jawab atas perlindungan pribadi Uskup Agung yang dijuluki dengan Purgatory Loyal Dogs. Dan di dalam asosiasi hunter mereka merupakan tim-tim teratas dengan level yang tinggi. Jika mereka memang benar-benar para anjing setia uskup, itu sangat aneh karena mereka kini malah berada di kota Lingwei. Selain itu, di sini mereka juga terus mengucapkan kalimat yang sama yang berbunyi menjauhlah orang asing, menunjukkan apabila para Loyal Dog ini merasa tidak senang dengan keberadaan Hiu dan Laguna yang datang ke tempat tersebut. Sambil bertahan dari serangan lawan, Laguna membenarkan prediksi Hiu yang merasakan adanya kejanggalan dengan keberadaan Loyal Dog di tempat ini, karena seharusnya mereka kini berada jauh di markas mereka yang berada di kerajaan. Akan tetapi di sini Yo tidak hanya merasakan adanya keanehan dari para Loyal Dog saja, ia juga merasakan ada yang aneh dengan Laguna. Padahal dari situasi tersebut jelas-jelas musuh yang kini mereka lawan adalah para mayat hidup. Tapi mengapa sedari awal dimulainya pertarungan sampai sekarang ia hanya terus-menerus bertahan, padahal dengan kekuatan Laguna seharusnya ia bisa menghabisi musuh selevel ini dengan instan. Mungkinkah karena kau mengenal identitas mereka yang menjadi alasan mengapa kau tidak bisa membunuh mereka, teriak Yew dengan nada yang nyaring dari arah belakang kepada Laguna yang terlihat masih bertahan saja. Dan kemudian karena terus bertahan dari terjangan 3 orang Loyal Dog tanpa henti, pada akhirnya Laguna pun berhasil dijatuhkan oleh mereka. Fakta apabila Laguna tidak memberikan serangan balik tentu saja membuat Yew merasa jengkel. Dan jika Laguna benar-benar tidak berniat bertarung melawan mereka, di sini Yew akan menggantikannya untuk bertarung. Setelah diomelin MC, Laguna yang kembali bangkit kemudian mengaktifkan kekuatan darahnya. Ia pun melesat dengan cepat dan membantai para Loyal Dog dalam sekali gerakan, memanfaatkan darah yang ia gunakan sebagai senjata untuk memotong-motong lawannya. Akan tetapi dari ketiga musuh di sini, Laguna hanya menargetkan 2 orang Loyal Dog saja dan membiarkan satu lainnya tetap utuh. Laguna juga menggunakan kekuatan darahnya untuk membatasi pergerakan Loyal Dog yang masih utuh tersebut. Ia juga minta maaf kepada Yew karena ia memiliki sebuah rahasia yang belum bisa ia ungkapkan kepada MC. Dan itulah yang menjadi alasan mengapa Laguna tidak menghabisi Loyal Dog yang satu ini. Aku sangat terluka. Bunuh aku Laguna, ucap si Loyal Dog sambil mengerang kesakitan, membuat Laguna merasa sangat kaget dengan ucapan tersebut. Terkait dengan pernyataan Yew sebelumnya, Laguna membenarkan bahwa di antara mereka terdapat seorang Loyal Dog yang sangat dia kenali, sehingga membuat Laguna merasa ragu untuk menghabisinya.
Dan orang yang ia maksudkan kini berada tepat di hadapannya. Namun sekarang Laguna mencoba untuk meneguhkan hatinya dan meyakinkan diri untuk bisa menghabisi Loyal Dog yang satu ini. Setelah mengambil kembali pedangnya, Laguna melepaskan sebuah tebasan yang menargetkan ke arah wajah si Loyal Dog yang sudah tak lagi mampu menggerakkan tubuhnya. Tapi sebelum serangan tersebut mendarat, Laguna malah kembali menghentikannya. Meskipun sudah berusaha menguatkan hati, akan tetapi ia masih belum juga bisa menghabisi Loyal Dog tersebut. Setelah terkena hembusan dari serangan Laguna, akhirnya kita bisa melihat sosok Loyal Dog yang berada di balik mantelnya. Dia merupakan seorang pak tua yang sedang terlihat menahan rasa sakit yang mengeluarkan air mata darah terus-menerus, menunjukkan apabila rasa sakit yang ia terima benar-benar tidak bisa dibayangkan. Pak tua yang diketahui bernama Leo tersebut juga berkata kenapa Laguna malah berhenti melakukan serangan yang seharusnya bisa langsung membunuhnya ini. Laguna yang terlihat sangat terpukul tidak menyangka kenapa Pak tua bernama Leo ini bisa berada di kota Lingwei. Padahal seharusnya ia hidup damai menikmati kemewahan di dalam kerajaan. Bahkan Pak tua yang ia temui kini kondisinya sangat mengenaskan. Ia sudah menjadi mayat hidup, tapi masih meminta dan memohon kepada Laguna untuk segera membunuhnya. Yew yang baru saja pertama kali melihat Laguna sama sekali tidak bisa mengontrol dirinya pun mencoba untuk menenangkannya. Yew juga bertanya siapakah sebenarnya Pak tua tersebut sampai-sampai Laguna tidak tega menghabisinya. Laguna menjawab bahwa terdapat masa lalu menyakitkan dalam kehidupannya di masa lalu, sehingga fakta ini tidak mau ia ceritakan kepada MC sebelumnya. Namun sekarang ia akan menceritakan masa lalu kelam tersebut kepadanya. Diceritakan, pada awalnya Laguna ini merupakan seorang yatim piatu yang hidup mengembara ke sana kemari untuk bisa bertahan hidup. Dan setelah usianya menginjak umur 8 tahun, ia menemukan sebuah desa yang bisa ia gunakan untuk menetap. Tapi pada akhirnya desa tersebut dibanjiri oleh para bandit yang melakukan penjarahan dan menghabisi semua orang yang berada di desa. Dalam tragedi tersebut secara ajaib Laguna masih bisa hidup, dan itulah awal pertemuannya dengan pemburu bayaran bernama Leo. Dalam kondisi setengah sadar, Laguna kemudian memegang celana Leo. Teman-teman Leo yang menyaksikan momen tersebut menyuruhnya untuk mengabaikan Laguna yang masih bocil. Akan tetapi Leo tidak mendengarkan saran dari teman-temannya dan lebih memilih untuk membawa Laguna pulang ke tempat tinggalnya. Dan sejak saat itulah Laguna tinggal di rumah Leo dan bekerja sebagai seorang pelayan dari keluarga kecil yang pria tersebut miliki. Istri dan anak Leo sangat baik kepada Laguna. Dan bahkan ia juga sempat diajarkan beberapa teknik menggunakan pedang di waktu-waktu senggang karena Laguna memiliki cita-cita untuk menjadi pemburu bayaran seperti Leo. Bagi Laguna, beberapa tahun yang ia habiskan dengan keluarga kecil tersebut menjadi momen-momen terbaik yang membuatnya merasa bahagia selama ia hidup. Pada suatu malam, ketika Laguna sudah berusia 12 tahun dan di saat Leo tidak berada di rumahnya karena sedang menjalankan misi, di saat itulah muncul beberapa pria yang masuk dengan mendobrak rumah Leo. Laguna juga kenal dengan orang-orang tersebut karena mereka adalah para pemburu bayaran yang sempat bertamu di rumah Leo sebelumnya. Mereka berkata bahwa seharusnya mereka sudah bisa memiliki banyak uang dan menjalani hidup bermewah-mewahan jika saja Leo tidak mengambil keputusan bodoh yang merusak nasib baik mereka. Sebelum bisa balik melawan, Laguna harus kehilangan setengah kesadarannya karena orang-orang tersebut menusuk tubuhnya beberapa kali, menyebabkan Laguna harus kehilangan banyak darah. Dalam kondisi setengah sadar inilah ia hanya bisa mendengar ratapan istri dan anak perempuan Leo dan juga mendengar suara pakaian yang tersobek-sobek. Insiden tersebut tidak menyebabkan Laguna tewas, akan tetapi ketika ia kembali mendapatkan kesadarannya, ia hanya bisa melihat Leo yang sedang menangis sambil memeluk tubuh anak dan istrinya yang sudah tidak lagi bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Laguna menganggap semua ini terjadi karena dirinya yang tidak bisa melindungi keluarga kecil tersebut. Sambil menopang tubuh kecilnya yang sudah kehilangan banyak darah, Laguna mulai menjelaskan tentang identitas para pelaku yang menyebabkan terjadinya tragedi tersebut. Dan setelah mengetahui kebenarannya, Leo tertawa dan juga menangis sambil mengatakan jika integritas dan keadilan yang selama ini ia junjung tinggi malah membawa petaka kepada keluarganya sendiri. Leo yang harus kehilangan anak dan istrinya merasa sangat frustasi, tertawa dengan liar dan menangis kesakitan. Dan pada akhirnya ia pun menghilang dari hadapan Laguna. Dan sejak saat itulah Laguna tak lagi pernah melihat Leo. Dalam keadaan kritis, Laguna kemudian diselamatkan oleh Dr. Victor dan sejak saat itulah ia tinggal dan dibesarkan oleh sang dokter. Setelah Laguna berhasil menjadi anggota pemburu bayaran, ia juga sempat mencari tahu keberadaan Leo yang sekarang dan pada akhirnya ia mendapati apabila Leo sudah melepaskan diri dari asosiasi pemburu bayaran dan memilih untuk menjadi Loyal Dog yang bekerja di sisi uskup. Laguna juga tidak pernah mendengar kabar apabila Leo melakukan aksi pembalasan dendam kepada orang-orang yang sudah menghabisi anak dan istrinya. Oleh sebab itulah Laguna berpikir apabila Leo sudah menyerah dengan balas dendamnya dan mengira apabila Leo memilih untuk kembali membangun ulang karirnya dengan menjadi Loyal Dog di sisi sang uskup karena ia ingin melupakan masa lalunya.
Jadi Laguna berpura-pura tidak mengenal Leo agar pria tersebut tidak teringat akan masa lalunya yang suram. Dan Laguna juga tidak pernah menceritakan hubungan di antara Leo dan dirinya kepada orang-orang lain. Dan sekarang Laguna merasa sangat kebingungan. Seharusnya Leo ini sedang menjalani hidup makmur di kerajaan, tapi setelah kembali bertemu dengannya, siapa sangka ia malah menjadi mayat hidup di kota Lingwei yang aneh ini. Untuk mengetahui kebenaran di balik semua ini, cara yang paling efisien adalah bertanya langsung kepada orangnya, ucap Yeo sambil mengeluarkan sebotol potion, dan potion tersebut bernama Speak the Truth After Death. Ini merupakan potion khusus yang hanya bisa digunakan kepada orang-orang mati. Dengan menggunakan potion ini, seorang bisa mengajukan 3 buah pertanyaan kepada orang yang mati. Jadi sebisa mungkin pertanyaan yang diajukan merupakan pertanyaan yang sangat penting, karena ini hanya bisa digunakan 1 kali saja kepada orang yang sama. Untuk mengungkap misteri dari keberadaan Leo yang kini menjadi mayat hidup di kota Lingwei, Yeo menawarkan Laguna sebuah potion khusus yang bernama Speak the Truth After Death. Karena Yeo hanya memiliki 1 botol ramuan saja, maka Yeo menyuruh Laguna untuk melenyapkan pengaruh di dalam tubuh Leo yang menyebabkan dirinya masih bisa bergerak terlebih dahulu sebelum menggunakan potion tersebut. Yang artinya Laguna di sini harus sekali lagi membunuh Leo. Meskipun Leo kini sedang dalam keadaan mati tapi hidup, namun sekarang ia masih bisa bergerak dengan leluasa. Dan ketika Laguna menghabisinya, maka selanjutnya Leo akan benar-benar mati dan tak bisa bergerak kembali. Fakta ini menimbulkan rasa keraguan di hati Laguna, dan kejadian ini juga memaksa dirinya untuk bisa mengambil keputusan untuk menghabisi Leo ataukah tetap membiarkannya seperti sekarang. Karena ini merupakan permasalahan pribadi, Yeo pun tidak akan ikut campur, di mana MC akan membiarkan Laguna mengambil keputusannya sendiri. Jika ia bisa mengambil keputusan penting dalam hidupnya, maka kedepannya Laguna juga bisa hidup secara mandiri, dan di masa mendatang ia takkan bergantung kepada orang lain lagi. Setelah berpikir sebentar, pada akhirnya pilihan Laguna adalah dia menghabisi Leo dengan melepaskan sebuah tusukan pedang. Laguna juga berjanji bahwa selanjutnya ia akan membalaskan dendam kepada orang-orang yang sudah melakukan ini semua kepada Leo. Dia tak akan menutup mata terhadap kematian dari orang yang sudah menyelamatkan Laguna ketika ia masih kecil, karena tanpa bantuan Leo sudah pasti Laguna tak akan bisa hidup sampai sekarang. Dan untuk membalaskan dendamnya, Laguna harus mengetahui apa yang telah terjadi. Setelah Leo terbaring dan tak lagi melakukan pergerakan, kemudian Laguna meminumkan ramuan yang ia pegang ke mayat Leo. Bersama dengan itu, Leo pun langsung terbangun secara instan. Sesaat setelah terbangun, ia juga langsung mengucapkan kata-kata kasar kepada orang-orang yang sudah menghabisinya, dan itu adalah gereja Mystic Blood. Tapi setelah melihat keadaan sekitar, Leo langsung merasa kaget ketika ia melihat Laguna yang sudah berada tepat di hadapannya. Dalam kondisi kebingungan, ia pun bertanya-tanya apakah dia belum mati atau apakah dia sudah mati dan Laguna juga sudah mati dan keduanya bertemu di alam kematian, atau apakah ini semua hanya ilusi yang ia lihat sebelum datangnya kematian. Dalam situasi yang sedang mereka hadapi, Laguna di sini merasa tidak kuasa mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Oleh sebab itulah Yeo yang akan menjelaskan kepada Pak Tua tersebut. MC pun membenarkan apabila Leo sudahlah mati, dan Yeo juga sudah menggunakan ramuan yang bisa membuat Leo hidup dalam waktu yang singkat. Kondisi hidup yang singkat ini hanya bisa dipertahankan selama 10 menit, dan Leo juga diharuskan untuk menjawab 3 pertanyaan yang akan diajukan dengan paksa. Leo yang padahal sudah mati tapi masih juga diganggu setelah kematian yang membuat dirinya berpikir kalau semasa hidup ia sudah terlalu banyak berbuat kejahatan, dan inilah hukuman yang ia dapatkan atas kejahatan yang sudah ia lakukan. Keluhan si Pak Tua membuat Yeo agak kesal, padahal sebelum Yeo dan Laguna membangunkannya, Leo sudah terlebih dahulu digunakan oleh orang-orang gereja Mystic Blood. Dan kemudian dari 3 pertanyaan yang mereka miliki, Yeo akan membiarkan Laguna menanyakan pertanyaan pertama kepada Leo. Yeo menyuruhnya untuk menanyakan hal yang paling ingin Laguna ketahui dari si Pak Tua yang hanya bisa bangkit sebentar ini. Dan pertanyaan pertama dari Laguna adalah mengapa Leo bisa mati di kota Lingwei, padahal semestinya ia berada di sisi Uskup Agung. Tapi bukannya menjawab Pak Tua, Leo malah ngomelin Laguna yang mencoba membuka fakta dari masalah pribadinya. Padahal sebelumnya ia sudah meninggalkan Laguna begitu saja, dan sekarang Laguna malah bertanya seakan-akan ia mau melakukan pembalasan dendam. Bagi Leo, perbuatan Laguna ini sangat bodoh, padahal semestinya Laguna bisa hidup dengan baik tanpa harus memikirkan dirinya. Di sini Yeo menyuruh si Pak Tua untuk menjawab saja pertanyaan tersebut dengan cepat sebab ia hanya memiliki 10 menit saja. Meskipun Leo sangat tidak ingin menjawab pertanyaan yang sempat diajukan, namun ia tidak bisa menolak karena efek dari potion yang dibuat oleh Yeo itu sangat mutlak. Dan selanjutnya Leo pun mulai menjelaskan. Pada saat itu Leo bersama dengan timnya melakukan perjalanan dengan si Uskup Agung ke kota Lingwei. Dalam perjalanan tersebut Leo sendiri tidak mengetahui apakah tujuan dari perjalanan mereka kala itu. Dia juga tidak terlalu peduli sebab kota Lingwei ini merupakan kota yang termakmur kedua setelah sebuah kota bernama kota Wangcheng. Jadi Leo merasa bahwa perjalanan mereka akan aman-aman saja.
Namun seiring dengan berjalannya waktu muncullah keanehan-keanehan yang melanda kota Lingwei, seperti para monster yang bermutasi dan orang-orang yang terkena penyakit yang tak bisa disembuhkan dalam jumlah skala yang besar. Pada suatu malam secara kebetulan Leo melihat gerak-gerik misterius sang uskup, dan setelah mengikutinya sang uskup terlihat membuka sebuah jalan rahasia menuju suatu jalan tersembunyi yang terdapat di area bawah tanah. Hal ini tentunya membuat rasa penasaran Leo semakin bertambah, hingga akhirnya ia pun terus mengikuti sang uskup secara diam-diam masuk lebih jauh ke dalam tempat rahasia tersebut. Dan di sanalah ia melihat suatu hal yang tidak terduga. Leo melihat sebuah altar misterius jauh di dalam labirin bawah tanah, dan di tengah-tengah altar tersebut terdapat sebuah pecahan batu berwarna darah yang sangat aneh, dan di sekelilingnya terdapat daging darah merah padat yang berbentuk seperti akar yang mengakar di mana-mana. Di tempat itu juga ia melihat sekelompok orang-orang mengenakan jubah berwarna merah yang melantunkan mantra-mantra aneh di sekitar pecahan batu. Dari warna jubah jelas Leo mengetahui apabila sekelompok orang tersebut berasal dari gereja Mystic Blood. Tapi yang membuat Leo semakin bingung, kenapa di bawah tanah kota Lingwei yang dikendalikan oleh kerajaan pusat ada orang-orang dari sekte ini, dan kenapa pula si uskup agung malah bersekongkol dengan orang-orang sesat tersebut. Di tengah-tengah kebingungan yang dirasakan oleh Leo, ia sampai-sampai tidak menyadari jika sudah ada dua bawahan orang-orang tersebut yang memergokinya dari arah belakang. Setelah diringkus oleh mereka, Leo kemudian dibawa menghadap uskup agung yang berada di sekitar altar. Setelah mengetahui apabila Leo mengikutinya secara diam-diam, sang uskup agung tidak merasa terkejut karena ia menganggap apabila Leo akan mengetahui hal ini cepat atau lambat. Uskup agung yang mengatakan jika dunia kini sedang berada dalam bahaya, menurutnya kekuatan para pemburu bayaran itu masih sangat lemah, dan hanya gereja Mystic Blood yang memiliki dewa kuno lah yang bisa menyelamatkan dunia dari ancaman. Sebagai anjing setianya, uskup sangat mengakui kehebatan Leo selama ini. Maka dari itulah beliau akan mengizinkan Leo untuk bergabung ke gereja Mystic Blood untuk melayani sang dewa kuno bersama dengan dirinya. Faktanya bukan hanya uskup agung saja, dua rekan loyal Dok Leo juga sudah menjadi penyembah dewa kuno yang disembah oleh gereja Mystic Blood. Leo sangat tidak menyangka akan hal ini. Dari arah belakang, seorang anggota sekte yang menyiapkan sebuah bilah tajam pun mengatakan apabila Leo di sini hanya memiliki dua pilihan sekarang, yaitu bergabung atau mati. Leo pun mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak usah terlalu bersikap agresif, sebab Leo tidak peduli berada di pihak manakah dirinya berada. Selama ia masih bisa hidup dengan nyaman, ia tidak peduli harus bergabung dengan siapapun orangnya. Karena Leo sepertinya bisa diajak bergabung ke dalam sekte, kemudian uskup agung pun meminta untuk memulai upacara peresmian anggota baru. Leo sih oke-oke saja, tapi sebelum melakukan upacara tersebut, ia akan melakukan satu hal terakhir terlebih dahulu. Di waktu yang sama dirinya mengeluarkan sebuah belati dan bergerak masuk ke tengah-tengah barisan kelompok anggota gereja Mystic Blood, dan kemudian menerkam seorang anggota sambil mengarahkan belati ke arahnya. Leo dengan wajah dipenuhi amarah pun mengungkapkan pada awalnya dia sudah mencari orang ini kemana-mana, akan tetapi ia tidak bisa menemukan orang tersebut selama bertahun-tahun. Dan karena dirasa sudah mati, pada akhirnya Leo pun berhenti melakukan pencarian. Tapi sekarang ia tidak menyangka jika orang yang sudah sekian lama ia cari-cari malah bersembunyi di dalam gereja Mystic Blood ini. Dan ya, orang ini adalah si mantan rekan pemburu bayaran Leo dan sang target balas dendam yang sudah menghabisi istri serta anaknya. Atas pernyataan Leo, si target pun menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa ia tidak bersembunyi di sini, namun ia bergabung dengan gereja Mystic Blood karena ia tercerahkan oleh sang dewa kuno dan bergabung secara sukarela atas kemauannya sendiri. Dari arah lain, uskup agung meminta Leo untuk menghentikan perbuatannya, sebab jika mau bergabung dengan gereja Mystic Blood, seseorang harus melupakan semua masa lalunya. Tidak peduli seberapa besar kebencian Leo terhadap si target balas dendam, ia harus tetap mengurungkan niatnya dan melepaskannya bila mau bergabung. Dengan tubuh yang gemetar, Leo mengatakan kalau ia sudah mati rasa selama bertahun-tahun setelah terjadinya insiden mengerikan tersebut. Padahal sekarang ia sudah hampir melupakan itu semua. Tapi setelah melihat wajah pria yang sudah menghabisi anak dan istrinya sekarang, rasa untuk kembali melakukan balas dendam seketika kembali muncul. Sejak hari itu pula Leo sudah tidak merasa takut lagi dengan apa yang disebut dengan kematian. Sambil menusuk-nusuk wajah sang target dengan brutal, di sini Leo juga berterima kasih kepada gereja Mystic Blood karena berkatnya ia bisa melakukan harapan terakhir, yakni melakukan pembalasan dendam sebelum ia lenyap dari dunia. Setelah menghabisi pria tersebut, kemudian Leo pun harus meregangkan nyawa setelah anggota-anggota dari sekte sesat tersebut secara bersamaan menanamkan tombak tajam mereka ke tubuh Leo.
Harapan Leo yang sudah lama ia inginkan akhirnya sudah terpenuhi, sehingga ia bisa mati tanpa mengalami penyesalan. Tapi sekarang ia tidak menyangka apabila dia malah dibangkitkan sebagai mayat hidup pembunuh oleh orang-orang gereja Mystic Blood. Ya, setidaknya ia sekarang sudah benar-benar bebas karena bantuan Yeo dan Laguna. Nampak terlihat tubuh Laguna bergetar hebat setelah mendengar cerita Leo. Nampaknya Laguna masih sulit untuk bisa menerima kebenaran yang kejam ini. Tapi bagaimanapun juga ini sudah menjadi jalan hidup mutlak yang harus dilalui oleh sosok yang akan menjadi Shadow King di masa depan. Pertanyaan kedua dari Yeo. Di sini ia bertanya di manakah lokasi tepat dari keberadaan pecahan batu misterius dan altar gereja Mystic Blood. Sangat tepat pertanyaan yang satu ini diajukan kepada Leo, karena setiap kali si Pak Tua pergi ke suatu lokasi baru, maka ia akan langsung memetakannya sebagai bagian dari informasi. Leo kemudian mengeluarkan sebuah peta denah dari lokasi kastil pusat kota Lingwei yang sudah ia gambar sebelumnya. Leo juga sudah menandai lokasi jalan rahasia menuju altar yang berada di bawah tanah. Jalan rahasia tersebut juga berada di lokasi yang sangat sulit untuk bisa ditemui bila tidak mengikuti uskup agung. Bahkan Leo sekalipun merasakan takkan mungkin bisa menemukannya. Sambil memasukkan peta Leo ke bajunya, Yeo mengakui kalau Leo ini memanglah seorang profesional dan dia juga sangat layak menjadi pemburu tingkat atas. Karena Yeo sudah mendapatkan apa yang dia inginkan dari Leo, sekarang sisa pertanyaan terakhir akan diberikan kepada Laguna dan dia bisa menanyakan apapun itu sesukanya. Di sini Laguna mengatakan di masa lalu dirinya menganggap Leo sebagai sosok yang sangat ia kagumi, yang membuatnya sangat ingin menjadi sosok pemburu bayaran tingkat atas. Akan tetapi sejak tragedi di hari itu, Laguna merasa bersalah tidak bisa melindungi istri dan anak Leo. Membuatnya mengerti betapa lemahnya dia karena tidak bisa melindungi satu pun dari mereka. Tapi meskipun begitu, Leo tidak menunjukkan sikap apa-apa kepada Laguna. Ia tidak marah-marah ataupun memukul Laguna yang tidak becus kerja sebagai pelayan. Sebagai anjing liar yang diambil dari tumpukan mayat, seharusnya Leo memukul dan memarahi Laguna saat itu. Tapi dia malah pergi begitu saja dari kehidupannya. Hal ini membuat Laguna bertanya-tanya memangnya keberadaan seperti apakah dirinya di mata Leo. Dan itulah pertanyaan terakhir yang sangat ingin Laguna dengar keluar dari mulut Leo secara langsung. Setelah mendengar pertanyaan Laguna, Leo pun langsung tertawa dan membenarkan jika Laguna itu hanyalah anjing liar yang ia ambil dari tumpukan mayat. Jadi mana mungkin Leo memiliki semacam perasaan kepada seekor anjing liar yang sudah ia jadikan sebagai pelayan. Dan tiba-tiba saja Pak Tua Leo merasa nyeri-nyeri di tubuhnya, berikut dengan ucapannya yang menjadi terbata-bata. Dari arah lain, Yeo pun menyarankan agar Leo tidak perlu mengatakan kebohongan, sebab ramuan yang ia berikan takkan bisa membuat si mayat yang dibangkitkan mengatakan apapun yang bertentangan dengan keinginan Leo yang sebenarnya. Yeo juga menyuruh Leo untuk ungkapin saja yang sebenarnya supaya Laguna tidak menderita seumur hidupnya karena Leo. Dan dilanjutkanlah oleh Leo. Dirinya berkata bahwa sebelum bertemu dengan Laguna, Leo memiliki seorang anak laki-laki, dan fakta ini dengan sengaja tidak pernah diceritakan kepada Laguna. Leo juga menyuruh istri dan anak perempuannya untuk tidak menceritakan rahasia tersebut kepada Laguna. Jadi di masa lalu, Leo melakukan pengajaran yang sangat keras kepada putranya dengan harapan agar dia menjadi sosok pemburu bayaran terkuat di masa depan. Tapi tanpa diduga-duga, pengajaran yang keras dan ketat yang diberikan oleh Leo malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Karena merasa tertekan oleh ajaran yang diberikan oleh Leo, pada akhirnya sang anak pun memilih untuk bundir. Dan dari sinilah Leo merasa sangat menyesal dan dia berjanji bahwa ia takkan memaafkan dirinya sendiri selama hidup di dunia. Sampai akhirnya Leo menemukan Laguna yang memegang celananya di desa yang hancur karena ulah para bandit. Karena penampilan Laguna sangat mirip dengan putra Leo yang sudah meninggal, pada akhirnya ia pun membawa Laguna pulang ke rumahnya. Sebab ia berpikir jika Tuhan sengaja menurunkan Laguna dan memberikan kesempatan kedua untuk menebus dosa-dosa yang dilakukan oleh Leo selama ini. Meskipun keduanya terlihat sangat mirip, akan tetapi kepribadian di antara mereka benar-benar berbeda. Anak kandung Leo tidak mau berlatih seni bela diri, sedangkan Laguna malah berlatih secara sukarela. Dan dia juga berlatih dengan sangat keras. Namun Leo tidak pernah mengajari Laguna seni berpedang yang benar karena ia tidak mau Laguna berakhir seperti putranya. Dan setelah tragedi di hari itu, Leo juga sadar apabila Laguna tetap bersama dengannya, maka Laguna akan terus berada dalam posisi yang sangat berbahaya. Maka dari itulah Leo memilih untuk meninggalkannya begitu saja. Namun sebelum itu ia meminta kepada Dr. Victor untuk merawat Laguna. Dan dengan itu Leo berharap agar Laguna bisa menjalani hidup dengan baik, sesuai dengan apa yang dia inginkan untuk kedepannya. Dan sekarang Leo sadar apabila perbuatannya itu sudah salah besar. Ia tidak menyangka pergi meninggalkan Laguna malah membuatnya sakit dan tidak bisa melupakan dirinya sampai sekarang.
Maka dari itulah Leo meminta maaf kepada Laguna. Sedangkan jika Laguna bertanya apakah arti dirinya bagi Leo, Leo sudah pasti akan menjawab kalau Laguna adalah hadiah yang diberikan oleh Tuhan sebagai berkah yang diturunkan untuk menebus dosa-dosa Leo di masa lalu. Dan satu hal yang paling penting adalah Leo sudah menganggap Laguna sebagai putra kesayangannya. Leo juga sangat senang karena Laguna sudah memilih jalan yang ia sukai sekarang. Dan karena itu merupakan jalan seni bela diri, maka Leo berharap agar kelak Laguna menjadi yang terkuat dari orang-orang yang kuat. Dan karena 10 menit telah berlalu dan 3 jawaban juga sudah tertunaikan, pada akhirnya Leo pun kembali menjadi mayat yang tidak bisa berbicara. Bersama dengan itu, Laguna pun berteriak jika dirinya akan menjadi orang terkuat di dunia sambil meledakkan energi darah dalam skala area yang luas. Muncul pula notifikasi yang berisikan jika progres misi utama Shadow King kini sudah bertambah menjadi 34%. Yew yang berlindung di balik barir agar tidak terkena ledakan darah berpikir jika keberadaan Leo itu sangat penting bagi Laguna. Karena angka persentase dari misi Shadow King melesat naik sebanyak 10%. Yew juga merasa kalau Laguna ini sangat kasihan sebab ia harus menemui hal-hal yang tragis semasa hidupnya. Di sini Yew berharap kalau ia bisa menemui cara untuk bisa membuatnya merasa bahagia di tempat lain. Setelah kejadian tersebut, jasad Leo kemudian dimakamkan secara layak oleh Laguna. Yew mengatakan karena pertemuan di antara Laguna dan Leo kali ini itu akan membuat Leo yang sudah berada di alam lain tidak memiliki satu penyesalan pun yang harus ia simpan sendirian. Begitu pula dengan Laguna yang kini sudah semakin matang sebab ia bisa mengambil keputusan untuk selanjutnya. Sambil menatap ke arah makam Leo, Laguna mengatakan bahwa pemburu bayaran, gereja Mystic Blood, dan dunia ini semuanya sudah benar-benar busuk. Maka dari itulah ia harus menghancurkan mereka semuanya dan membangunnya kembali dari awal. Tapi untuk bisa merealisasikannya, ia harus tumbuh menjadi semakin kuat. Dan tiba-tiba saja dari arah belakang Yew muncul sosok bertubuh besar yang mengenakan jubah berwarna merah. Sosok ini datang setelah merasakan adanya ledakan energi darah yang sangat terasa luar biasa dan bahkan lebih kuat bila dibandingkan dengan pecahan batu darah. Iya, sosok ini merupakan salah satu bagian dari anggota gereja Mystic Blood yang berniat untuk menculik Laguna karena memiliki kekuatan darah yang dahsyat. Namun bagi Laguna ini merupakan situasi yang sangat pas karena sekarang ia bisa langsung melampiaskan kesedihan dan kemarahannya kepada sosok tersebut. Bersama dengan itu, Laguna pun beralih ke mode vampir. Sosok bertubuh besar yang mengenakan jubah ini pun mengatakan bahwa ia tidak menyangka asosiasi pemburu bayaran masih berani mengirimkan orang-orangnya ke kota Lingwei hanya untuk mencari kematian. Padahal sudah tak terhitung jumlahnya orang-orang pemburu bayaran yang dikirim ke tempat ini. Dan pada akhirnya mereka semua berakhir menjadi suplai darah bagi anggota gereja Mystic Blood. Dia juga beranggapan kalau pemburu bayaran nampaknya sudah tidak lagi memiliki orang-orang yang berguna. Buktinya sekarangnya ia temui hanya 2 orang bocah yang cuma memiliki level rendah. Dari perkataan pria tersebut, di sini Yew menyimpulkan bahwa Christina beserta yang lainnya sengaja dikirim ke kota Lingwei dengan tujuan untuk mendapatkan kembali pecahan fragment Shadow Star. Namun faktanya dengan level Christina dan yang lainnya sekarang, misi yang harus mereka tunaikan semua sama saja dengan misi bunuh diri, di mana darah-darah mereka hanya akan digunakan sebagai suplai darah saja pada akhirnya. Laguna yang tidak tahan dengan bacot dari pria tersebut pun langsung bergerak cepat menuju ke arahnya sambil mengepalkan tinjunya. Tentu saja di sini lawan menganggap Laguna hanyalah sampah sebab levelnya saja baru 35, tapi sangat berani melepaskan serangan jarak dekat secara langsung. Akan tetapi anggapan dari anggota gereja Mystic Blood ini pun langsung berubah ketika ia harus menerima sebuah tinju berdarah menyakitkan yang terdaratkan secara telak dan memberikan damage sebanyak 40% hanya dalam satu kali gerakan saja. Sangat tidak masuk akal orang yang berlevel 35 memiliki kekuatan seimba ini. Musuh yang semakin serius pun akhirnya menunjukkan diri, dan setelah membuka jubahnya diketahui pria ini memiliki nama Mystic Blood Transformer. Dia sendiri menggunakan seni rahasia dari gereja Mystic Blood untuk mendapatkan kekuatan yang sekarang. Dia nampak terlihat memanggul 3 buah tabung berukuran besar yang berisikan darah, dan darah-darah tersebut akan tersalurkan melalui selang-selang infus ke dalam tubuhnya. Setelah transforma ini menggunakan 1 tabung darah, levelnya juga langsung meningkat sebanyak 10 level. Dia sangat yakin kalau dengan kemampuannya ini Laguna takkan memiliki kesempatan menang meskipun ia sangat kuat. Selanjutnya transforma melepaskan serangan balik tinju geledek yang begitu cetar, membuat area sekitar bergetar dengan kekuatan pukulan penuh yang dipercaya berasal dari dewa ini. Menerima pukulan tersebut bagi Transformer, Laguna kini hanya memiliki 2 pilihan, yakni menurut ataukah mati.
Namun tanpa disangka-sangka, Laguna bisa menahan pukulan penuh lawannya hanya dengan menggunakan satu jari saja. Ini menunjukkan apabila perbedaan level itu sama sekali tidak berpengaruh kepada sosok yang kelak akan menjadi sang raja bayangan ini. Laguna juga bertanya kepada Transformer, mengingat wabah yang melanda kota Lingwei diciptakan oleh Kerajaan Mystic Blood, seharusnya mereka juga memiliki semacam penawar dong yang bisa digunakan untuk memulihkan kota. Si Transformer yang merasa masih belum kalah tentu saja tidak akan memberitahukannya begitu saja. Pertanyaan yang disampaikan Laguna rasa-rasanya seperti ia sudah menang saja. Mundur beberapa langkah ke belakang, Transformer mengatakan bahwa ia sama sekali tidak menyangka Laguna bisa memojokkannya seperti sekarang. Maka dari itulah ia tekan menahan diri lagi dan akan menunjukkan semua kekuatan yang ia miliki. Forma kemudian menggunakan 2 tabung darah yang tersisa, dan di saat yang bersamaan terjadi ledakan energi yang menggelegar berikut dengan levelnya yang bertambah sebanyak 20 dalam satu waktu. Dengan level sebesar ini, ia sangat yakin bahwa takkan mungkin ada yang bisa menghentikan aksi pembantaian yang akan ia lakukan selanjutnya. Forma berkata bahwa jika Laguna sangat bodoh karena sudah membuatnya harus menunjukkan kekuatan penuhnya yang sekarang. Dia juga menyatakan kalau mulai dari sini Laguna akan menerima siksaan demi siksaan kejam yang sangat mengerikan. Di saat Forma sedang asik-asiknya melontarkan berbagai nada ancaman, dia tidak sadar jika tepat di bawah permukaan yang sekarang ia pijaki sudah terdapat genangan-genangan darah yang mulai membanjiri area sekitar. Genangan darah tersebut tidak hanya membuatnya tidak bisa bergerak saja, tapi makhluk-makhluk darah yang muncul dari dalam genangan tersebut juga mulai menghisap darah Transformer. Teknik rahasia Gereja Mystic Blood yang berasal dari Dewa Kuno ternyata cuma sebatas ini toh. Aku akan membayar 2 kali lipat untuk rasa sakit yang telah diderita oleh Leo, ungkap Laguna yang terus-menerus menghisap darah Forma yang kini sudah tidak lagi bisa bergerak kemana-mana. Hei, siapa itu Leo? Aku sama sekali tidak mengenalnya, ucap Forma yang kini harus merasa kesakitan ketika Laguna menyedot darah dari tubuhnya pelan-pelan. Tapi pasti. Setelah menerima siksaan pelan-pelan tersebut, Forma berjanji kalau ia akan memberikan semua informasi asalkan Laguna berhenti menyiksanya. Dari arah lain, Yeo juga meminta kepada Laguna untuk tidak menghabisi musuh begitu saja hanya karena ia menuruti emosinya. Apalagi musuh masih bisa berguna. Dan tentu saja Laguna juga tahu akan hal tersebut. Tapi dia akan membuat musuh di depannya merasakan penderitaan akan siksaan yang menyebabkan rasa sakit berlebih terlebih dahulu. Dan setelahnya barulah ia akan menghentikannya. Dan siksaan Laguna yang menggunakan kemampuan darah kepada lawan pun terus berlanjut. Dan dalam penyiksaan tersebut musuh hanya bisa terus teriak kesakitan tanpa henti. Setelah beberapa saat menerima siksaan, Forma yang sebelumnya berisi kini sudah berubah menjadi sosok yang memiliki tubuh kering karena darahnya kini sudah disedot habis sama Laguna. Dia juga memohon kepada Laguna untuk membunuhnya dengan cepat saja daripada terus menyiksanya seperti ini. Dari arah belakang, Hugh mengatakan bahwa ia akan memberikan kematian yang indah kepada Forma jika ia mau menjawab semua pertanyaan yang akan ia ajukan secara jujur tanpa adanya kebohongan. Dengan tubuh gemetar dan bolong-bolong, musuh pun setuju untuk menjawab asalkan ia bisa mendapatkan akhir yang bahagia. Dan pertanyaan dari Yeo, apakah tujuan utama Gereja Mystic Blood yang sudah menyebabkan banyak hal di kota Lingwei ini? Forma pun menjawab, itu semua dilakukan untuk memanggil Dewa Kuno Bird. Meskipun saat ini sang Dewa Kuno tersebut belum bisa muncul seutuhnya, akan tetapi sosok tersebutlah yang sudah membimbing orang-orang dari Gereja Mystic Blood sampai sejauh ini. Sang Dewa Kuno memberikan darah sucinya kepada orang-orang sekte tersebut, dan inilah yang menyebabkan orang-orang yang bergabung dalam sekte ini menjadi kuat-kuat. Mereka bahkan lebih kuat dari orang-orang yang tergabung di dalam asosiasi pemburu bayaran. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah pecahan batu misterius yang mereka sebut dengan batu darah, dan itu dimiliki oleh Uskup Agung. Benda itu memiliki kekuatan darah yang sangat kuat yang terkandung di dalamnya, membuat orang-orang sesat dari sekte tersebut pun menganggap apabila batu darah ini bisa digunakan untuk membantu sosok Dewa Kuno muncul sepenuhnya ke atas permukaan. Untuk memperoleh batu darah ini, Gereja Mystic Blood secara diam-diam menghabiskan banyak waktu untuk mencuci otak sang Uskup Agung, dan setelah memperolehnya mereka membawa batu darah ke kota Lingwei untuk diteliti lebih lanjut. Namun tanpa diduga-duga, di tengah-tengah prosesi pemanggilan Dewa Kuno menggunakan kekuatan batu darah, terjadi sebuah kecelakaan di mana sang Dewa Kuno malah melakukan penolakan dengan kekuatan batu darah. Dan penolakannya merangsang kerusakan pada daging dan darah sang Dewa Kuno, dan hal itulah yang memicu terjadinya wabah di kota Lingwei.
Namun kendati demikian, orang-orang dari gereja Mystic Blood tetap melakukan metode ini, dan bahkan mereka malah menggunakan banyak darah dewa kuno dan berharap agar kekuatannya bisa sinkron dengan batu darah. Mereka sangat yakin apabila keduanya bisa sinkron, maka sang dewa kuno Dark Blood Mystic Lord Bird bisa muncul ke dunia ini. Di tengah-tengah penjelasan, Yew mengatakan bahwa orang-orang dari gereja Mystic Blood ini sangat bodoh karena mereka malah menggunakan kekuatan dari musuh bebuyutan si dewa kuno untuk memanggilnya. Bird sangat menyedihkan karena memiliki pengikut orang-orang bodoh seperti kalian, ujar Yew. Ucapan Yew membuat Forma kaget setelah mendengar fakta apabila batu darah dan dewa kuno yang ia sembah ternyata bermusuhan. Karena bagaimana mungkin bisa dewa kuno yang mampu memberikan darah dan batu darah yang memiliki kekuatan untuk menyerap darah, tapi keduanya malah saling bermusuhan. Forma yang masih ingin mendengar penjelasan tersebut dari Yew pun pada akhirnya harus tewas ketika seluruh tubuhnya ditarik paksa terbenam ke dalam genangan darah. Dia yang tewas sebelum mengetahui fakta besar ini pun mati dalam keadaan penasaran. Sekarang Yew sudah berhasil memecahkan seluruh misteri yang terjadi di dunia ini, dan selanjutnya ia pun mengajak Laguna untuk langsung beranjak pergi untuk menuntaskan apa yang harus mereka lakukan di kota Lingwei ini. Laguna yang merasa mengerti dengan perkataan Yew pun mengatakan kalau tujuan utama selanjutnya yang akan mereka lakukan adalah mendapatkan kembali fragmen Shadow Star dan kemudian membantai gereja Mystic Blood untuk mencegah kehadiran sang dewa kuno Bird. Bagi Yew, beberapa poin yang baru saja disampaikan oleh Laguna itu memang benar, namun ada satu poin yang sangat berbeda dengan apa yang ia pikirkan, dan itu adalah masalah dewa kuno, di mana mereka tidak akan mencegah Bird datang ke dunia ini, akan tetapi mereka harus membantunya datang ke dunia ini. Hal ini tentu saja membuat Laguna heran dengan niat Bang MC yang satu ini. Di saat yang bersamaan, tanpa keduanya sadari, sudah ada seorang bocil berpakaian lusuh berambut coklat muda yang mendengar obrolan keduanya dari arah belakang. Siapakah sebenarnya bocil tersebut?